Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kristalisasi kali ini. Masih kitab Kisah Para Rasul. Dan ini sudah yang ke-12 temanya. Kita akan angkatkan satu tema yang banyak orang tidak melihat, ya, tidak diangkatkan. Ini sebenarnya ini suatu tema yang sangat penting karena mereka inilah, angkatan inilah yang membunuh Tuhan Yesus, ya. Saya beri judul angkatan yang jahat. Ya, angkatan yang jahat ini perlu kita tahu bukan para pelacur, pemungut cukai, bukan itu, ya. Angkatan yang jahat ini adalah dunia keagamaan di zaman Yesus yang mana diwakili oleh satu mahkamah agama, Sanhedrin namanya, dipimpin oleh imam besar pada zaman Tuhan Yesus itu. Yang membunuh itu Yesus itu Kayafas, ya. Dan mahkamah ini punya anggota 70. Itulah terdiri orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala dan semuanya, ya. Dan mereka, mahkamah agama ini, diberikan kekuasaan oleh bangsa Roma yang waktu itu berkuasa. Diberikan kekuasaan untuk mengatur bukan hanya urusan-urusan keagamaan, tapi juga untuk menghukum, ya, dengan cambuk, bahkan hanya nggak boleh hukum mati, ya. Jadi mahkamah agama ini punya tentaranya juga, ya. Itu yang tentara itulah yang menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ya. Jadi kita akan mengangkatkan tema ini karena masalah ini banyak orang Kristen gak sadar, karena pengakuan iman kita itu mengatakan bahwa Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati. Jadi enggak disebut siapa mastermind-nya, siapa yang merancang pembunuhan Yesus itu, enggak disebut. Sehingga banyak orang Kristen pikir, oh ya, kalau begitu Yesus ya menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ya. Padahal Pontius Pilatus yang waktu gubernur di Yudea yang memerintah di sana, dia hanya alat saja. Sebenarnya dia sudah mau bebaskan Yesus itu ketika mahkamah agama itu membawanya, karena mereka nggak bisa hukum mati, jadi dibawalah ke Pilatus untuk supaya diizinkan dihukum mati ini orang, katanya. Jadi Pilatus sudah mau bebaskan, tapi orang Yahudi, mahkamah agama itu membujuk rakyat terus berteriak-teriak. Akhirnya Pilatus mengizinkan juga karena dia politikus, ya. Dia nggak ingin terjadi keributan, ya, karena masalah-masalah itu. Jadi ini generasi agamawi, ya, angkatan yang jahat yang saya maksud di sini, generasi agamawi yang mana bukan menolak Yesus sih sebenarnya, iya, intinya menolak firman Tuhan. Menolak firman Tuhan, ya. Jadi kalau ini dosa, ini parah ini, karena kalau ada dosa, kalau misalnya kayak Saul tuh dosanya jenisnya menolak firman Tuhan. Ketika datang firman Tuhan lewat Nabi Samuel, itu Saul menolaknya, ya. Sementara Daud punya dosa juga, tapi kelemahan moral itu ketika dia menghampiri Batseba itu dan merancang pembunuhan suaminya. Dan ketika datang firman Tuhan lewat Nabi Nathan, Daud bertobat. Jadi menolak firman ini fatal akibatnya, ya. Akibatnya dia ditolak oleh Tuhan juga, ya. Jadi ini makanya Sanhedrin ini dosa yang nggak main-main ini. Secara manusia Sanhedrin itu sangat dihormati. Di dalam seanggota mahkamah itu ada Gamaliel, itu gurunya Saulus dulu. Ada juga Nikodemus yang datang pada Yesus itu waktu malam. Ada Yusuf Arimatea, seorang kaya yang ya jadi murid Yesus tapi diam-diam karena dia masih ingin juga kemuliaan manusia, ya, pada waktu itu. Jadi di antara mereka yang ini 70 bukan orang-orang kayak pelacur, mengucut cukai, bukan begitu. Mereka orang-orang yang sangat taat lah
Mereka menyebut kami murid-murid Musa. Ya, kepada orang buta itu, kamu murid orang itu, kami murid Musa. Jadi jangan salah nanti kalau dibilang angkatan yang jahat, itu berarti kita bilang orang-orang jahat yang secara moral jahat gitu. Enggak. Mereka orang-orang yang secara moral yang mentaati hukum Taurat. Dengan Saulus itu aja tak bercacat, dia mentaati itu. Tapi dia jahat dalam arti dia membunuh juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi saudara, ini saya mau tegaskan dulu bahwa angkatan yang jahat bukan jahat secara moral. Orang-orang jahat sampah masyarakat begitu, bukan. Justru mereka itu orang-orang yang sangat dihormati, orang-orang yang berkuasa, ya. Banyak juga orang-orang kaya, ya, Sanhedrin itu, ya. Mereka sangat dihormati oleh rakyat lah. Ini sekarang kita akan masuk mengetahui apa yang firman Tuhan katakan tentang mereka. Karena secara manusia mereka ini sudah jelas orang-orang yang bagus lah, ya. Orang-orang yang dihormati, dihargai. Tapi kita mau apa yang firman Tuhan katakan tentang mereka ini, ya. Nah, mari kita melihat 3 poin aja sebentar dengan cepat. Ini sebenarnya khotbah Petrus, khotbah Stefanus, dan juga mengenai Paulus ini dalam pelayanannya. Ada beberapa ayat yang perlu kita baca untuk bisa mengetahui sebenarnya ini siapa ini, ya. Coba dulu kita melihat dulu mulai dari Yudas dulu, ya. Ini dibilang pemimpinnya. Tuh dulu. Kisah Rasul 1 ayat 16, ya. Dibilang di sini, hai saudara-saudara, ini Petrus ngomong, ya. Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Jadi Yudas dianggap pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu karena Yudas lah yang memberitahu, ya, yang dia datang, yang mengkhianati Yesus, ya. Karena zaman dulu itu ya mungkin susah juga cari orang, ya. Jadi harus ada pengkhianat yang bisa ngasih tahu di sini gitu. Nah, ini jadi Yudas, dia Alkitab bilang pemimpin, ya. Orang-orang yang menangkap Yesus itu. Yudas menjual Yesus hanya untuk 30 keping perak, ya. Jadi waktu bendahara juga emang dia suka mencuri-curi. Oke, setelah itu kita melihat khotbah Petrus pasal 2, ya. Ayat yang kita mau bicara dulu ini mengenai apa kata firman Tuhan mengenai angkatan yang jahat ini, yaitu dunia keagamaan, ya. Pasal 2 ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian, Petrus maksudnya, yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka untuk khotbah ke 3.000 orang itu, ya. Dan masih mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kisah Rasul 2 ayat 40, ya. Jadi Petrus bilang, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bukan hanya, ya tentu dengan percaya Yesus, ya. Menerima Yesus, menerima hidup kekal, tapi ditegaskan, berilah dirimu diselamatkan, ya. Ini keselamatan itu lebih luas konteksnya daripada percaya mendapat hidup, ya. Kalau dalam Injil Yohanes percaya Yesus mendapat hidup kekal. Kalau keselamatan itu dia pindah dari kuasa gelap ke dalam kuasa terang, pindah dari satu sistem tertentu, dunia itu kosmos, kepada sistem yang lain, ya. Jadi berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, ya. Karena bagaimanapun ini angkatan keagamaan. Jadi dia bukan, dia mempengaruhi sekali, ya. Mempengaruhi sekali, ya. Bahkan orang-orang seperti yang saya sudah sebut tadi, Yusuf Arimatea, udah percaya Yesus. Nikodemus juga sebenarnya dia apa kok? Hanya dia karena pengaruh dunia keagamaan itu, dia tidak berani, ya percaya sesungguh-sungguh begitu, ya, melepaskan itu. Oke, ini khotbah Petrus, ya. Ini udah banyak ini ayat-ayatnya. Coba dulu 5 ayat 41 ini. Pasal 5 ayat 41, ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Jadi yang melakukan penghinaan itu mahkamah agama, ya, yaitu Sanhedrin itu yang saya bilang tadi, ya.
Jadi ayat 3 sampai 14 ini Petrus langsung menuduh dengan tegas ya dosa daripada dunia keagamaan pada zaman itu ya. Kisah Rasul 3 ayat 14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, yaitu menolak Yesus, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Jadi, saudara kalau dipikir-pikir, dosanya ini ngeri juga ya. Dosa dunia keagamaan itu. Dia menolak yang kudus dan yang benar, dan menghendaki seorang pembunuh. Waktu itu Barabas ya kan, dipilih Barabas. Pilatus bilang, ayo pilih. Karena ini saat dimana biasanya melepaskan seorang tahanan ya di hari Paskah itu ya. Nah, jadi sudah sejauh itu kemerosotan dunia keagamaan itu ya, menolak yang kudus dan yang benar, dan menghendaki seorang pembunuh. Oke, ini dari Petrus ya. Coba dari Stefanus ya, kita langsung aja ya, pasal 7 ini khotbah Stefanus kepada Sanhedrin. Ini kita baca dulu semuanya ya, supaya kita tahu kira-kira siapa Sanhedrin ini ya. Dikatakan pasal 7 ayat 51 sampai 53 ya. Hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga. Ini dia Stefanus bicara sama Sanhedrin ya, bersaksi dia bilang. Kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Ini Stefanus khotbahnya hanya menceritakan sejarah bagaimana nenek moyang Israel itu menolak Tuhan ya. Ayat 52, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kemudian ayat 53 yang terakhir ini, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Jadi ahli Taurat, orang Farisi ya, tua-tua, imam-imam kepala itu walaupun Saduki juga, mereka mengatakan kami murid Musa, tapi menurut Alkitab mereka tidak menuruti hukum Taurat itu ya. Karena Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat ya. Kalau orang itu tahu hukum Taurat, dia akan bisa melihat bahwa Yesus itu penggenapan daripada hukum Taurat ya. Oke. Ini khotbah Stefanus tegas sekali ya. Dikatakan dunia keagamaan di zaman itu adalah orang-orang yang keras kepala, tidak bersunat hati, selalu menentang Roh Kudus. Aduh, ini dia. Ya. Nanti kita melihat bahwa dunia keagamaan di zaman kita ini nggak jauh beda. Nggak ada sesuatu yang baru, Bapak Saudara ya. Selalu sama ya. Dan kalau kita melihat nanti sejarah dunia keagamaan ini penuh dengan darah orang-orang kudus. Kalau kita dilihat di perempuan itu di Wahyu pasal 17 ya. Perempuan itu simbol gereja, pelacur itu gereja yang dunia keagamaan yang sudah jatuh. Itu dia mabuk karena minum darah orang-orang kudus dan saksi-saksi Yesus. Kalau kita lihat sejarah gereja yang sudah jatuh ini ya, saudaraku, ada satu buku, ada dua buku itu, tapi buku itu ndak apa, saya dapat satu buku yang sudah ditulis apa ya, tentang Babel itu, tentang gereja yang jatuh itu. Waduh, memang darah orang-orang kudus ya. Yang paling terkenal barangkali kita tahu John Wycliffe itu yang menerjemahkan Alkitab dan dia dibakar ya, tiang bakaran begitu ya. Martin Luther pun sebenarnya sudah hampir ya. Dan dunia keagamaan itu ngeri juga ya. Selalu firman yang baru itu ditolak ya. Waktu Yudaisme datang firman baru melalui pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis, ditolak ya. Demikian juga nanti begitu kalau dalam sejarah gereja itu ya. Kalau misalnya Katolik tolak Protestan, nanti Protestan tolak Anabaptis juga. Itu terjadi juga pembunuhan juga ya. Terus begitu. Pentakosta pun ditolak oleh yang sebelumnya. Nanti Pentakosta pun menolak Lateran Movement itu yang 1948. Begitu terus ya. Karena orang nggak bisa terima struktur yang lama itu, nggak bisa menerima anggur yang baru. Jadi anggur yang baru harus dibikin kirbat yang baru. Jadi memang itu nggak bisa disangkal, terjadi berulang-ulang begitu ya. Dunia keagamaan itu sejarahnya begitu.
Ya, selalu yang baru ditolak, ya. Yang sudah mapan, yang sudah ini, dan kadang-kadang kan sangat bangga kayak Yudaisme itu, kami murid-murid Musa. Kan dia bangga sebab dia punya bait sucinya yang dibangun Herodes itu luar biasa, 46 tahun itu dipugar, ya. Yang dibangun Zerubabel itu awalnya. Mereka punya kuasa, mereka pokoknya ada kebanggaan lah, ya. Dunia keagamaan ini penuh kebanggaannya sendiri. Nanti kita melihat dulu. Sebentar ya. Terakhir Paulus dulu ini ya. Paulus juga menderita karena dunia keagamaan itu, karena Sanhedrin di zaman itu ya orang-orang Yahudi lah yang mewakilinya ya. Di mana-mana Paulus berkali-kali dia mau dibunuh lah. Dia di Antioquia juga dia, coba dulu kita baca ya, kita telusuri sedikit aja dulu ya. Enggak usah semuanya ayatnya kita baca ini. Antioquia dulu kita lihat pasal 13 ayat 46 ya. Di sini saya hanya membuktikan bahwa Paulus dalam pelayanannya menderitanya itu barangkali separuhnya itu dari orang-orang Yahudi, ya. Antioquia pasal 13 ayat 46. Ini dikatakan di sini ya. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Orang Yahudi yang menolak ini. Kemudian Paulus datang ke Tesalonika, itu pun dia ditolak ya. Mengalami penderitaan, kemudian dia datang ke Berea. Ini agak lebih bagus katanya, orang Yahudi di sini lebih baik karena mereka mau menyelidiki kitab suci ya untuk membuktikan apa benar atau tidak, demikian sebagainya ya. Yang terakhir Paulus itu kita langsung aja ya. Dia pun diikat oleh orang-orang Yahudi ketika dia bawa bantuan ke Yerusalem itu. Dia orang-orang Yahudi dari Asia itu menuduh dia dan dia mengalami penganiayaan lah ya. Mau dibunuh bahkan langsung di situ. Untung itu jenderal apa? Claudius Lysias apa ya? Kepala pasukan ya, nolong dulu. Kalau enggak ya mati Paulus dipukulin sama orang Yahudi. Jadi dunia keagamaan itu terus ya menyerang nih. Mereka menyebutnya itu sekte ya. Firman Tuhan yang segar itu. Nah, jadi kita coba dulu kita melihat dulu ke suatu kesimpulan ya, satu kesimpulan, karena apa gunanya kalau kita hanya mengetahui fakta-fakta ini kita tidak aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini ya. Kesimpulannya berupa suatu aplikasi lah ya, suatu kita terapkanlah ke dalam dunia kita saat ini. Nah, bagi saudara, seperti sering saya mengatakan bahwa kekristenan juga sudah jatuh ya. Mulai dari Kisah Para Rasul 20 itu Paulus bilang, dari antara kamu ada orang-orang para pemimpin yang dengan ajaran palsu menarik murid-murid dari jalan yang benar ya, supaya mengikuti pemimpin. Kemudian kita lihat dari zaman Rasul Yohanes di mana dia mengatakan ada 3 ajaran sesat di situ. Bileam itu dagang ya, dunia kekristenan penuh perdagangan ini. Terus itu Nikolaus, hierarki ya, struktur. Kemudian Isabel ini merampas otoritas. Jadi para pemimpin merasa kamilah yang berotoritas ya. Kami yang diurapi ya, jangan mengusik orang yang diurapi. Makanya para pemimpin dunia kekristenan tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati karena dia merasa kami punya otoritas ya. Jadi siapakah Yudaisme zaman ini? Ya dunia keagamaan saat ini ya. Dunia keagamaan yang sudah mapan, katakanlah begitu, yang tidak bisa lagi menerima firman yang baru ya, yang segar, nggak bisa. Itu sudah settle lah ya. Barangkali dunia keagamaan sekarang karena sudah apa ya, itu dulu kita baca dulu ya satu ayat penutup lah ini ya dari Injil Yohanes ini mengenai dunia ya. Karena kalau Injil Yohanes ini, kalau tulisan Yohanes lah ya, kalau menyebut dunia itu di sini ada tulisan Yohanes kosmos ya. Kosmos ini sangat menutup ya, supaya kita tahu dulu mengaplikasikannya ini. Kosmos itu di Alkitab Perjanjian Baru itu ada tuh muncul 186 kali, di mana separuhnya kurang lebih itu ada di tulisan-tulisan Yohanes. Di Injilnya ada 78 kali, di surat-suratnya 24 kali. Bahkan dalam doa Tuhan Yesus saja di pasal 17 itu ada 18 kali istilah dunia. Nah, Yohanes memaksudkan kalau dunia itu lihat konteksnya. Misalnya barang siapa Yohanes 3 ayat 16 yang paling terkenal tuh.
Karena besar kasih Bapa kan dunia ini ya. Dunia itu yang dimaksud situ, yang dikasih oleh Bapa itu adalah manusia dengan seluruh sisinya lah ya. Sisi dunia itu manusia terutama. Tapi kalau dalam 2 Korintus pasal 17 itu bilang, aku nggak berdoa untuk dunia ini ya. Ya, itu dunia yang dimaksud dunia keagamaan yang bunuh Yesus itu ya. Jadi nanti kita lihat pelajari itu sebentar. Kalau seringkali Rasul Yohanes menulis istilah dunia bukan dimaksud, memang tergantung konteks, tapi kebanyakan bukan yang dimaksud dunia itu langit, bumi, laut dan segala isinya, bukan itu. Tapi dunia keagamaan. Coba dulu kita baca ayat dulu ya, sebagai penutup ya. Sebelum kita simpulkan sekali lagi nih, kepastian. Simpulannya mesti jelas ini ya. Di pasal 4, coba lihat. 1 Yohanes pasal 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah ini kalau kita lihat konteksnya, ini dunia ini jelas dunia keagamaan. Ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah, dan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Ya. Nah kemudian ayat 5. Mereka berasal dari dunia keagamaan. Sebab itu mereka berbicara tentang hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Ya. Kami kata Rasul Tuhan berasal dari Allah, barang siapa yang mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Jadi Bapak Saudara, kalau memang firman yang baru tidak bisa diterima oleh dunia keagamaan saat ini, ya, tidak bisa diterima, ya. Jadi bagaimana caranya ini kita sekarang hidup melayani di dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh ini, bagaimana? Nah kita belajar dari Musa ini, ya. Kalau Musa ini tegas ini, waktu dia Israel jatuh dalam penyembahan berhala itu, Musa membangun kemah. Keluaran 32 ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluar ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Jadi bagaimana sih caranya menghadapi dunia kekristenan ini yang sudah jatuh? Itu persoalannya. Kita harus keluar dari sistem itu. Nggak mungkin kita ada di dalam sistem itu, ya. Kalau kita ada di dalam, kita akan terkena oleh baik Bileam, ajaran Bileam itu dagang, maupun Nikolaus itu hierarki, maupun Jezabel merampas otoritas Tuhan itu. Pasti kena, karena kayak orang Israel itu ya di Mesir. Mesir itu simbol dunia juga itu ya. Nggak bisa dia beribadah di situ. Harus keluar dari Mesir ya, supaya bisa beribadah. Kayak ini dibikin kemah pertemuan di luar perkemahan. Kalau di dalam bagi saudara tidak bisa kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Karena di dalam sudah, yang lurus bisa bengkok, yang bengkok bisa lurus. Firman yang salah pun bisa jadi benar, yang benar bisa salah ya. Hampir mirip ya, menerima yang kudus dan menolak yang kudus dan yang benar, menghendaki yang jahat. Jadi udah sulit ya. Tidak ada jalan lain kecuali kita, kalau Ibrani pasal 15, pergi keluar perkemahan, menanggung kehinaan bersama dengan Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus juga sudah di luar kemah itu ya. Gereja Laodikia itu simbol itu kan dia sudah ketok pintu di luar pintu. Ketok pintu gereja itu ya. Jadi Bapak Saudara, kesimpulannya angkatan yang jahat ini bagaimana? Bahwa angkatan yang jahat itulah yang membunuh Yesus ya. Dan angkatan yang jahat itu sekarang ini adalah dunia keagamaan, kekristenan yang sudah jatuh itu, ya. Dan bagaimana caranya orang supaya jangan ambil bagian? Nggak ada jalan lain, kita harus keluar dari sistem itu, ya. Kita harus beribadah di luar perkemahan, kita harus beribadah di luar dunia keagamaan yang ada ini, ya. Benar-benar mengikut Tuhan, benar-benar mencari Tuhan, benar-benar menguduskan diri lah ya. Karena Tuhan sebentar lagi datang, kita akan lihat lah ya. Dunia keagamaan akan terkena penghakiman. Ya, jelas di Wahyu pasal 17 itulah dunia keagamaan yang terkena penghakiman ya. Puji Tuhan lah, ini tema yang memang jarang diangkatkan, tapi kita harus tahu ya bahwa kita hidup, kita mau beribadah, kita harus berada di luar dunia kekristenan yang ada saat ini. Puji Tuhan, haleluya, amin.